Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian wa ba'd. Teman-teman, kali ini pertemuan kita yang pertama di kuliah ekonomi Islam. Sebelum bicara materi di pertemuan ini, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah ini kita kenal dengan ekonomi Islam. Sebagian nomenklatur menyebut ekonomi syariah. Biasanya kalau kita melihat terminologi ini, memang ekonomi Islam ini miliknya dikti. Artinya perguruan tinggi yang notabene bukan di bawah perguruan tinggi agama Islam, tetapi perguruan tinggi umum itu punya program studi ekonomi Islam. Contoh misalnya UPI punya program studi ekonomi Islam. Kemudian UI punya program studi ekonomi Islam. Kemudian yang paling lebih baru ya, misalnya Unpad itu pun punya program studi ekonomi Islam. UGM punya program studi ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ekonomi syariah. Itu biasanya yang mempunyai adalah perguruan tinggi agama Islam. Biasanya menamakannya dengan ekonomi syariah. Terlepas dari perbedaan nama itu, tetapi yang ingin saya katakan bahwa belajar ekonomi Islam itu memang tidak bisa dengan waktu yang singkat. Kalau di kita ekonomi Islam ini menjadi mata kuliah hanya 3 SKS, di tempat lain ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu adalah 4 tahun, sehingga dia menjadi seorang sarjana yang memiliki keilmuan terkait dengan ekonomi Islam. Oleh karena itu, tentu saja materi-materi ekonomi Islam di perkuliahan kita ini akan saya pilihkan materi-materi yang bisa paling tidak mewakili dari substansi materi ekonomi Islam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan peta jalan ketika kita mempelajari ekonomi Islam. Satu disiplin ilmu tentu saja tidak akan terlepas dari filsafat ilmu. Oleh karena itu, pada topik kali ini saya akan bicara tentang filsafat ilmu ekonomi Islam. Tentu ini menarik kalau kita komparasikan dengan al-mabadi al-asyarah terkait dengan ilmu-ilmu keislaman, yakni prinsip-prinsip 10 ketika kita mau mengenal salah satu disiplin ilmu di dalam ilmu keislaman. Tetapi hari ini saya akan bicara tentang filsafat ilmunya saja, sehingga kita lebih fokus untuk prinsip-prinsip yang 10 dalam pengkajian ekonomi keislaman. Silakan nanti teman-teman kalau ingin lebih menggali itu baik, dan yang terpenting fokus di apa yang menjadi topik pembicaraan kita di kali ini. Bicara filsafat ilmu tentu tidak akan terlepas bicara 3 hal. Yang pertama, bicara terkait dengan ontologi. Yang kedua, bicara tentang epistemologi. Dan ketiga, bicara tentang aksiologi. Jadi sekarang teman-teman diajak untuk berkenalan, bersinggungan dengan filsafat ilmu, yang tentu saja ini bagian dari filsafat. Mudah-mudahan istilah-istilahnya meskipun belum familiar bisa teman-teman pelajari. Tentu saja hari ini kita lebih dimudahkan untuk bisa mempelajari hal-hal yang disebut tadi. Teman-teman sekalian, bicara ontologi tentu saja bicara tentang
substansi sesuatu. Bicara ontologi itu biasanya ingin menjawab pertanyaan what, apa. Tentu ini terkait dengan definisi. Jadi filsafat ilmu ekonomi Islam yang pertama bicara tentang ontologi, berarti secara ontologis ekonomi Islam harus bisa didefinisikan. Nah, ini menjadi tantangan untuk teman-teman. Saya tidak akan memberikan definisi, tetapi silakan teman-teman berdiskusi. Definisi ekonomi Islam itu seperti apa? Menurut para ahli seperti apa? Dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba respon apa yang menjadi diskusi teman-teman. Jadi yang pertama sekali lagi, bagaimana ekonomi Islam itu didefinisikan. Itu secara ontologis. Di sisi lain teman-teman, secara filosofis atau menurut filsafat, itu beda antara substansi dan esensi. Ini pun lagi-lagi menjadi sarana teman-teman untuk berdiskusi. Apa sisi perbedaannya? Yang kedua, teman-teman sekalian, setelah kita bicara sekilas tentang ontologi, kita bergeser kepada epistemologi. Kalau bicara epistemologi ini adalah bicara metode, bicara cara. Artinya bagaimana mempelajari ekonomi Islam. Menarik apa yang disampaikan oleh seorang ahli dalam bidang ini. Misalnya saya coba refer ke bukunya Chandra Natadipurba. Meskipun dari sisi nilai atau akademik dia belum disebut expert dalam konteks derajat sekolah misalnya kuliah, tetapi dia punya kemampuan untuk bisa mengurai itu dengan baik. Dia pernah menyampaikan di bukunya Ekonomi Islam 1.0 kalau tidak salah, dia menyebut bahwa yang disebut dengan epistemologi atau metode mempelajari ekonomi Islam atau bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana cara mempelajari ekonomi Islam, dia memberikan 3 rumusan. Yang pertama, mempelajari ekonomi Islam itu adalah wahyu. Artinya bagaimana melalui wahyu kita bisa mempelajari ekonomi Islam. Yang kedua, nalar. Bagaimana nalar kita bisa memberikan argumentasi tentang ekonomi Islam. Yang ketiga, belajar atau bagaimana mempelajari ekonomi Islam itu adalah data. Jadi kalau ditanya epistemologis atau ekonomi Islam secara epistemologis, kita menjawab dengan 3 hal: wahyu, nalar, dan data. Bukan hanya wahyu yang kita pelajari, bukan hanya nalar dan data yang kita pelajari, tetapi kita mengkombinasikan 2 kekuatan ini. Wahyu tentu saja Al-Quran dan Hadis dan segenap turunannya, artinya uraian para ulama dan seterusnya. Nalar tentu saja akan bicara tentang logika-logika yang kita pelajari dalam ilmu logika, kemudian filsafat. Data tentu saja hal-hal yang kita pelajari di ekonomi mikro, makro, kemudian matematika, ekonometrika, statistik, dan lain sebagainya. Itu bicara tentang data. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan yang kedua ini, bagaimana cara mempelajari ekonomi Islam, berarti kita bicara tentang epistemologi, dan jawabannya adalah wahyu, nalar, dan data. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, tentu saja ketika kita ingin belajar ekonomi Islam secara mendalam, secara komprehensif, kita harus belajar dulu wahyu, kita harus belajar dulu Qur'annya, kita harus belajar dulu hadisnya, tentu dengan segenap ilmu-ilmu di dalamnya. Bukan hanya kita bisa bacanya saja, kemudian menerjemahkannya saja, tetapi kita harus belajar banyak dari itu. Kemudian tentu saja ini pun akan berdampak kepada hal-hal yang lain yang terkait dengan keislaman. Teman-teman sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga,
dari sisi aksiologi. Aksiologi ini bicara kegunaan, bicara manfaat. Jadi bahasa lainnya, what for atau for what, untuk apa kita belajar ekonomi Islam. Saya akan coba review dulu supaya sampai ke pertanyaan yang ketiga kita masih ingat bagaimana yang pertama. Jadi yang pertama adalah ontologi, itu untuk menjawab pertanyaan what, apakah ekonomi Islam itu, atau dengan bahasa lain, apakah ilmu ekonomi Islam itu. Silakan teman-teman diskusikan. Yang kedua, bicara tentang epistemologi, yakni bicara tentang bagaimana mempelajari ekonomi Islam itu, yang isinya tadi wahyu, nalar, dan data. Yang ketiga, aksiologi, ini akan menjawab untuk apa kita belajar ekonomi Islam. Teman-teman sekalian, untuk belajar ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama, belajar ekonomi Islam itu adalah untuk membantu, berkontribusi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dunia terkait dengan ekonomi. Jadi ekonomi Islam kalau sudah bicara kontribusi, maka kita tidak bisa hanya bicara tentang idealisme, membedakan halal dan haram, kita duduk di menara gading. Tidak, tapi kita harus masuk ke dalam, lebih ke tengah, sehingga kita punya kontribusi yang nyata, kontribusi yang jelas. Artinya di sini para sarjana ekonomi Islam atau para pembelajar ekonomi Islam ditantang untuk bisa mengaplikasikan ekonomi Islam ini menjadi sebuah tindakan nyata sebagai solusi di masalah atau problem ekonomi hari ini. Tentu hari ini kita bisa lihat, misalnya salah satu yang menjadi solusi yakni Islamic philanthropy, yang hari ini menjadi Islamic social finance itu ya, seperti zakat, infak, dan sedekah, juga wakaf, menjadi salah satu solusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Nah, itu adalah bagian dari kontribusi ekonomi Islam. Nah, teman-teman sekalian, untuk berkontribusi ekonomi Islam ini, biasanya kita tentu saja harus menganalisis apa yang menjadi problem secara ekonomi di bangsa kita ini atau di dunia. Itu kita coba untuk memetakan dulu. Makanya ada dua hal yang kita garis bawahi, yakni satu kita sebut dengan analisis, kedua kita sebut dengan sintesis. Tapi sebelum sampai ke analisis dan sintesis, tentu saja ada pertanyaan, apa yang kita analisis dan apa yang kita sintesakan. Tentu saja ini terkait dengan apa yang disebut dengan resep ekonomi Islam. Itu Chandranata Dipurba menguraikan tentang itu. Teman-teman, kalau ingin baca buku beliau, ini saya tadi bukan 1.0 ya, tapi 101 Ekonomi Islam. Ini bukunya bagus, keren. Saya appreciate dan respect kepada beliau. Meskipun tentu saja waktu saya ikut pelatihannya, beliau dari sisi formalitas akademik masih lulusan S1, saya sedang menempuh S3. Tetapi kita harus fair bahwa beliau punya kemampuan untuk mengurai dengan begitu sistematis dan luar biasa. Nah, beliau mengatakan tentang resep ekonomi Islam. Jadi resep ekonomi Islam itu adalah bagaimana kita mampu menganalisis problem yang ada karena kita ingin berkontribusi. Lalu kita coba analisis atau kita sintesis. Kalau sudah bicara sintesis, tentu saja kita bicara tentang design thinking. Itu keren. Nanti teman-teman coba cari tentang konsep design thinking. Hari ini kita sudah bicara tentang hal-hal itu. Bukan lagi analisis yang akademik banget gitu ya. Ada yang di breakdown begitu, tetapi hari ini sudah mulai bergeser menjadi sintesis karena menggunakan metode design thinking. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan untuk apa kita belajar ekonomi Islam, jawabannya adalah kita ingin berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada terkait dengan
ekonomi. Tentu saja ini menjadi punya dampak ya, punya efek. Karena biasanya ekonomi ini menjadi sesuatu yang berdampak kepada sisi lain. Ini menarik kalau kita baca di Quran, surah Quraisy ya. Ada dua hal yang menjadi negara ini stabil. Misalnya gini, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya berikan patron ayat terakhir itu ya. Allazi at'amahum min ju'. Allah itu adalah zat at'amahum, yang memberikan makanan bagi mereka, min ju', dari rasa laparnya. Artinya mereka mendapatkan makanan dari lapar atau dari rasa laparnya bisa ditutup atau diganti dengan makan tadi. Wa amanahum min khauf, dan mereka mendapatkan keamanan dari ketakutan. Ini diturunkan menjadi sebuah konsep bahwa ketika bicara allazi at'amahum min ju', ini bicara tentang stabilitas ekonomi. Dan wa amanu min khauf ini bicara tentang stabilitas politik. Jadi negara akan stabil tentu ketika dua hal ini stabil. Oleh karena itu ketika terjadi yang disebut dengan krisis ekonomi, maka akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Yang kedua, teman-teman sekalian, untuk apa belajar ekonomi Islam? Jawabannya adalah ada tujuan yang terakhir bagi kita, yakni kita ingin meraih ridhonya Allah. Dan yang ridhonya Allah ini sebetulnya di satu sisi dia sebagai goyah atau tujuan, tetapi dia pun sebagai wasilah. Artinya perantara. Tujuan betul, tapi dia jadi perantara juga. Karena kita inginnya bukan hanya bicara ridho Allah, tetapi nanti kita ingin masuk surganya. Nah, jadi tujuan yang kedua belajar ekonomi Islam ini ingin meraih ridhonya Allah dengan melalui ekonomi. Lalu bagaimana nyatanya atau teknisnya ingin mendapatkan ridho Allah melalui ekonomi Islam ini? Tentu saja ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kita harus mengerti dan mengamalkan tentang akhlak ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, fikih ekonomi Islam. Dan yang ketiga adalah tauhid ekonomi Islam. Jadi ketika kita memiliki 3 hal ini, mulai dari akhlak ekonomi Islam, fikih ekonomi Islam, dan tauhid ekonomi Islam, maka tujuan belajar ekonomi Islam, yakni untuk meraih ridho Allah, bisa kita wujudkan. Nah, ketiga hal ini kalau saya coba runut, kita mulai dari tauhid ekonomi Islam. Dari tauhid ekonomi Islam, lalu naik ke fikih ekonomi Islam, kemudian yang terakhir adalah akhlak ekonomi Islam. Kalau saya coba bikin semacam analogi, bicara tauhid itu bicara pondasi bagi sebuah rumah. Bicara fikih ini bicara bangunannya, dan bicara akhlak ekonomi Islam tentu bicara bagaimana finishing dari sebuah rumah itu. Kalau ke tumbuhan misalnya, tauhid ekonomi Islam itu adalah akar, fikih ekonomi Islam itu adalah pohonnya, dan akhlak ekonomi Islam itu adalah buahnya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana fikih ekonomi Islam tersebut? Bagaimana tauhid ekonomi Islam tersebut, fikih ekonomi Islam tersebut, dan bagaimana akhlak ekonomi Islam tersebut? Secara singkat saya uraikan begini. Kalau bicara tauhid, itu bicara sesuatu yang prinsip, terkait dengan keyakinan, terkait dengan bagaimana kita meluruskan, bagaimana kita mengambil sebuah tindakan. Artinya keyakinan itu akan punya dampak yang signifikan meskipun dia tidak terlihat. Hal ini nanti kita coba kaitkan dengan pertemuan kita yang kedua terkait dengan worldview. Worldview itu pandangan dunia, atau dalam bahasa yang lain suka disebut dalam perspektif Islam ar-ru'yah al-islamiyah. Ar-ru'yah al-islamiyah. Meskipun ini
perdebatkan, yang lain menyebutnya an-nazariyah al-islamiyah. Oke, Islamic worldview, Islamic worldview. Nah, ini nanti bicara sedikit banyak tentang tauhid ekonomi Islam. Sehingga tauhid ekonomi Islam ini nanti punya implikasi terhadap ilmu ekonomi Islam. Kita uraikan nanti di pertemuan yang kedua tentang itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada fikih ekonomi Islam. Nah, ini pun nanti ada materi khusus kita, yakni mengenal tentang fikih muamalah. Nah, fikih ekonomi Islam ini tentu saja bicara bagaimana secara hukum, apakah boleh, apakah tidak, gitu kan? Karena bicara hukum, bicara 5 hal. Sesuatu yang dihukumi adalah pekerjaan, bukan benda, bukan sifat dan lain sebagainya, tetapi pekerjaannya. Apakah pekerjaan itu boleh? Apakah pekerjaan itu haram? Apakah pekerjaan itu sunnah? Kita akan bicara fikih yang 5 yang disepakati oleh banyak ulama. Contoh kecil misalnya, ketika kita melakukan bisnis kita ini apakah dijalankan dengan cara yang halal atau haram? Kita coba lihat bagaimana kita caranya berbisnis. Apakah dengan melibatkan riba? Apakah di dalamnya ada gharar? Nah, fikih ekonomi Islam bicara hal itu. Jadi tidak cukup kita mengerti tentang konsep ekonominya ketika tujuan yang kedua, yakni kita ingin mulai ridho Allahnya, kita terhempas dari aturan-aturan fikihnya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, itu bicara akhlak ekonomi Islam. Kalau sudah bicara akhlak, ini sudah tidak lagi bicara tentang ketentuan, tetapi bicara tentang pantas atau tidaknya sesuatu. Contoh misalnya begini, kita punya tetangga yang berdekatan rumahnya dengan kita, atau bahkan saudara. Kemudian kita tidak berhenti untuk belanja, misalnya belanja pakaian, belanja apa, itu secara fikih boleh-boleh saja, halal, uang kita belanja, ya tentu saja kebutuhan kita. Tetapi kalau misalnya kita beli baju terus 1 minggu 1 kali beli baju, orang-orang tahu, di tengah-tengah orang-orang tidak pernah beli baju seperti kita. Misalnya tetangga kita yang rumahnya bersebelah dengan kita beli bajunya hanya 1 tahun sekali saja, pas Lebaran kita tiap minggu beli baju, dan kita selalu mengatakan dan menyampaikan tentang belanja kita itu. Nah, secara fikih nggak jadi masalah, halal-halal saja, toh uang-uang dia dibelanjakan oleh dia juga. Tetapi secara akhlak ini yang menjadi problem, ini tidak pantas. Nah, akhlak bicara di situ, teman-teman sekalian. Sehingga saya sering katakan bahwa ketika bicara bisnis Islami, itu bicara 3 hal. 1, bisnisnya dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Maksudnya dilakukan dengan fikih ekonomi Islamnya dan lain sebagainya. Yang kedua, bisnisnya meninggalkan hal yang terlarang. Makanya teman-teman sekalian, kalau belajar fikih muamalah, kita yang terbatas waktu, tentu saja pelajari hal-hal yang terlarang. Pelajari apa saja yang dilarang. Nah, nanti kalau sudah ketemu semua yang dilarang, berarti sebaliknya atau mafhum mukhalafahnya itu dibolehkan. Jadi lebih mudah. Contoh misalnya gini, kita tidak tahu nih akad ini akad apa namanya, tetapi sepengetahuan kita, hasil belajar kita, tidak ada di dalam akad-akad yang terlarang, obat itu boleh. Nah, rumusnya seperti itu. Jadi begitu, teman-teman sekalian, bisnis yang disebut dengan bisnis syariah, pertama, bisnisnya sesuai dengan akad yang ditentukan atau yang seharusnya. Kedua, terhindar dari akad-akad yang terlarang. Dan yang ketiga, bisnis yang syariah itu adalah bisnis yang dilakukan dengan al-akhlaq al-karimah atau dengan akhlak ekonomi Islam. Teman-temanku sekalian, sekali lagi saya coba simpulkan apa yang disampaikan kali ini. Bicara filsafat ilmu ekonomi Islam, bicara 3 hal. Pertama, bicara ontologi, yakni bicara substansi. Ini untuk menjawab pertanyaan apa ekonomi Islam itu. Yang kedua, bicara tentang epistemologi. Ini bicara tentang metodologi, bicara tentang bagaimana kita mempelajari ilmu ekonomi Islam itu. Belajar ekonomi Islam atau belajar ilmu ekonomi Islam berbeda dengan belajar ilmu-ilmu yang lainnya.
yang mereka cukup dengan nalar dan data saja, bagaimana mereka menggunakan logika dan aturan-aturan yang sifatnya empirik. Nah, ilmu ekonomi Islam harus memenuhi 3 hal: wahyu, nalar, dan data. Kemudian yang terakhir terkait dengan aksiologi, manfaat atau kegunaan belajar ilmu ekonomi Islam. Manfaat atau kegunaan belajar ilmu ekonomi Islam ada 2 tujuan besar yang seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama, bagaimana kita berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Tentu saja ini dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul oleh ilmu ekonomi Islam. Yang kedua, bagaimana kita ingin meraih ridha Allah sehingga kita akhirnya mendapat surganya melalui ilmu ekonomi Islam. Nah, teman-teman sekalian, demikian kuliah kita pada pertemuan kali ini. Silakan teman-teman untuk menggali lebih mendalam, karena apa yang saya sampaikan tidak detail. Tinggal bagaimana saya menunggu respon teman-teman. Nanti saya akan kirimkan video berikutnya masih dalam konteks pertemuan pertama untuk merespon diskusi-diskusi teman-teman semua. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini manfaat meskipun secuil, dan mudah-mudahan teman-teman akan selalu menggali, mencari, dan terus memahami apa yang harus kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.